Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan Muhammad Reza Radian, Raffi Ramadan, Ilham Arya Waludin, Abdul Aziz Rizkiawan, Hadid Arafi Wadhilal Jannata, dan Dias Andriawan. Nah, di sini saya akan membawakan penjelasan tentang konservasi lingkungan hutan, padang rumput, taman, cagar alam. Nah, di sini ada minyak sawit dan spesies yang terancam punah. Spesies yang terancam punah akibat produksi minyak sawit yang tidak berkelanjutan minyak nabati pada populer di dunia minyak sawit, diproduksi di hujan tropis dimanapun. Nah, kita menjelaskan meskipun dapat diproduksi secara berkelanjutan, minyak sawit yang dibuat dengan metode produksi konvensional dapat menyebabkan perluasan pertanian yang tidak terkendali sehingga mengancam hutan dan satwa liar. Spesies terancam punah akibat produksi minyak sawit yang tidak berkelanjutan. Minyak nabati paling populer di dunia, minyak sawit. Diproduksi di hutan hujan tropis dimanapun, meskipun dapat diproduksi secara berkelanjutan. Minyak sawit yang dibuat dengan metode produksi konvensional dapat menyebabkan perluasan pertanian yang tidak terkendali sehingga mengancam hutan dan satwa liar. Nah, di sini juga ada sebuah studi pada tahun 2017 tentang populasi orang hutan di Kalimantan. Sebuah pulau dimiliki sebagian oleh Malaysia dan sebagian oleh Indonesia, memperkirakan setidaknya 100.000 primata hutan langka dan tertutup ini dibunuh hanya dalam waktu 15 tahun, antara tahun 1999 dan 2015. Jumlah ini mewakili lebih dari separuh orang hutan di wilayah tersebut. Pada tahun 2050, populasinya, tapi kan sekarang belum 2050 ya. Pada tahun 2050, populasinya diperkirakan hanya akan berjumlah sekitar 50.000 jiwa. Sebagian besar dari mereka merupakan populasi yang kecil, tersebar, dan tidak dapat bertahan hidup. Alasan utama penurunan adalah cepatnya konversi hutan primer menjadi perkebunan kelapa sawit. Nah, di sini ada hubungan antara minyak sawit dan spesies yang terancam punah. Nah, hubungannya adalah kelapa sawit merupakan penyebab utama kekhawatiran satwa liar di dunia. Produksi minyak sawit tidak hanya berkontribusi terhadap deforestasi, namun juga terkait dengan kepunaan banyak spesies. Dalam postingan blog ini, kita akan mengeksplorasi hubungan antara kelapa sawit dan spesies satwa liar yang terancam punah, serta bagaimana penggunaan berdampak pada keanekaragaman hayati dan ekosistem. Nah, salah satu dampak paling signifikan dari produksi kelapa sawit terhadap satwa liar adalah hilangnya habitat. Konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit telah mengakibatkan rusaknya lahan luas yang merupakan rumah bagi banyak spesies yang terancam punah. Hutan-hutan ini adalah rumah bagi beberapa hewan yang paling ikonik di dunia, seperti orang hutan, gajah, dan harimau. Nah, di sini ada hutan dunia. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alami hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan pengertian hutan dari segi bahasa telah dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu adalah hutan tanah luas yang ditumbuhi pepohonan dan biasanya tidak dipelihara orang. Nah, bagaimana kita tahu tentang hilangnya hutan? Nah, pada dasarnya penyumbang kerusakan atau nah di sini kan tentang hilangnya hutan, berarti hilangnya hutan itu adanya kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan, dan eksploitasi hutan. Ancaman yang dapat dilihat di lapangan lahan hutan banyak dimanfaatkan sebagai pengembangan pemukiman dan industri. Nah, di sini ada upaya menyelamatkan pohon dan iklim. Salah satu cara melestarikan pepohonan adalah dengan melakukan reboisasi dan mengurangi deforestasi. Nah, apa itu deforestasi? Ada yang tahu nggak deforestasi itu apa? Hmm? Ada yang bisa jawab nggak deforestasi itu apa? Ada yang bisa menjawab? Nggak apa-apa, cari dari Google aja nggak apa.
Deforestasi itu apa? Nah, oke lanjut. Nah, di sini kan ada mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, daur ulang, dan mendukung penanaman pohon bisa menjadi langkah-langkah sederhana tapi berdampak besar untuk menyelamatkan pohon dan iklim. Nah, di sini ada solusi pelestarian hutan agar iklim tetap terjaga. Dan nomor satu ada penanaman hutan kembali atau reboisasi, melarang penebangan hutan sembarangan, menerapkan sistem tebang pilih, menerapkan sistem tebang tanam, memberikan sanksi berat bagi perusak hutan. Baik, silakan. Iya. Hmm. Ada yang bisa bantu jelasin nggak? Ajis mau menjawab, Ajis. Dengan saudara Ajis, apakah mau menjawab? Kok proper? Poin 4 sama 5 ada yang mau melanjutkan tidak? Baik, boleh. Bagaimana Saudara Dias dengan jawaban dari Saudara Ilham Ari dan Saudara Hadait? Apakah cukup jelas? Nah, slide selanjutnya. Nah, di sini ada dua poin ya. Yang satu menjelaskan bagaimana deforestasi berkontribusi terhadap emisi karbon. Nah, ini ada jawabannya ya. Nah, apa ada yang ingin menambahkan yang tidak ada di sini? Yang tidak ada di PPT sini?
Iya, silahkan. Nah nah, lanjut ke poin yang kedua ya, sumber daya hutan tropis apa saja yang digunakan? Sini sumber daya hutan tropis yang sering digunakan melibatkan informasi dan pengetahuan umum terkait flora serta konsep lestarian hutan. Sumber daya hutan yang sering digunakan secara langsung adalah sebagai sumber berbagai jenis barang seperti kayu, getah, kulit kayu, dan daun, akar, buah, bunga, dan lain-lainnya yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh manusia dan atau menjadi bahan baku berbagai industri yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi hampir semua kebutuhan manusia. Nah, yang poin kedua, apakah ada yang ingin menambahkan? Iya tadi ada yang keluar tuh siapa ya? Coba tanyain itu temennya kenapa kok keluar? Baik. Iya, menurut saya juga belum jelas itu. Karena ada jawabannya yang lebih panjang. Cuman ya karena waktunya udah terlalu malam, takutnya ya yang lainnya pada mau istirahat ya kan. Bagaimana ini dengan saudara yang barusan keluar? Ya dia apakah ingin bantu menjawab? Nih dengan poin yang kedua, apakah ada yang ingin menambahkan? Dengan poin yang nomor 2 ini, sumber daya hutan tropis apa saja yang digunakan? Apakah sudah jawabannya itu saja? Baik, terima kasih Saudara Reja. Nah,
Nah, di sini ada kesimpulannya. Kesimpulan dari da- hutan yang hubungannya dengan iklim, yaitu hutan berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim bumi melalui penyerapan karbon dioksida. Pemanasan global dapat mempengaruhi iklim dan habitat hutan, menyebabkan perubahan yang merugikan bagi hewan. Kehilangan hutan dan perubahan iklim dapat menjadi faktor utama punahnya banyak spesies hewan karena kehilangan habitat dan ketidakmampuan mereka beradaptasi dengan perubahan kondisi. Oleh karena itu, sudah. Ini sudah lanjut kesimpulan, Mas Reza. Pelestarian hutan dan mitigasi perubahan iklim kritis untuk melindungi keanekaragaman hayati dan menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, segitu aja penjelasan tentang hutan, terus padang rumput, iklim, dan hewan yang terancam punah atau hewan langka yang punah. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.